Halo semuanya, apa kabar? Masih sehat kan teman-teman semuanya? Kita berjumpa lagi pada Safety Boost Academy. Pada Safety Boost Academy sesi kali ini, kita akan membicarakan topik mengenai kebisingan. Nah, pada sesi sebelumnya kita sudah mengupas sedikit mengenai kebisingan, pencahayaan, dan juga getaran. Nah, kali ini kita fokuskan pada kebisingan ya teman-teman. Nanti akan ada perhitungannya juga bagaimana sih cara kita menghitung dari tingkat atau intensitas dari kebisingan. Oke, mari kita simak. Nah, kita flashback sebentar ya. Jadi kebisingan merupakan salah satu penyakit atau penyebab penyakit akibat kerja dari faktor fisik berupa bunyi atau suara yang dapat menimbulkan kerusakan pada pendengaran seorang pekerja. Dalam keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 51 tahun 1999 bahwa kebisingan adalah semua suara, semua bunyi yang tidak dikehendaki atau yang tidak diharapkan dan bersumber dari alat-alat proses produksi dan atau alat-alat kerja yang berada pada titik tertentu yang dapat menimbulkan gangguan pendengaran. Dari kedua pengertian tersebut, kebisingan dapat disimpulkan sebagai semua bunyi atau suara yang tidak dikehendaki dan dapat mengganggu kesehatan dan keselamatan kerja. Oke, kemudian ini adalah sumber dari kebisingan ya. Jadi kalau menurut Sumakmur, sumber kebisingan ini dibedakan menjadi dua kelompok. Yang pertama ada kebisingan interior dan yang kedua ada kebisingan eksterior. Nah, kalau interior dia berasal dari manusia, berasal juga dari alat-alat rumah tangga atau mesin-mesin dari gedung. Misalnya radio, televisi, bantingan pintu, kipas angin, komputer, dan sejenisnya. Nah, ini adalah bising dari interior. Kalau yang eksterior, dia berasal dari tempat luar. Contohnya adalah seperti berasal dari kendaraan, berasal dari mesin-mesin diesel, dari transportasi, dan sejenisnya. Nah, kemudian ini adalah jenis-jenis kebisingan. Yang pertama ada kebisingan kontinu, kemudian ada kebisingan terputus-putus, dan juga ada kebisingan impulsif. Nah, kontinu sendiri dia ada dua, dengan spektrum frekuensi luas dan spektrum frekuensi sempit. Nah, kita bahas satu-satu ya. Jadi kalau yang kebisingan kontinu dengan spektrum frekuensi luas, itu misalnya adalah dari mesin-mesin, dari kipas angin, dan juga dari lain-lainnya. Kalau yang dengan spektrum frekuensi sempit, dia misalnya dari gergaji sirkuler dan juga dari katup gas. Kemudian kalau yang terputus-putus atau intermittent noise, ini biasanya contohnya seperti kebisingan dari lalu lintas, dari suara pesawat di bandara, itu contohnya adalah kebisingan yang terputus-putus. Kemudian kalau yang kebisingan impulsif atau impact noise, nah ini contohnya seperti pukulan, tembakan, ledakan, dan lain-lainnya. Dia yang lebih impulsif ya. Dalam satu waktu dia bisa kebisingannya jauh sangat tinggi. Contohnya seperti ketika ada suara tembakan dari pistol, nah itu adalah contoh dari kebisingan impulsif. Nah, baik. Ini adalah nilai ambang batas dari tingkat atau intensitas kebisingan. Ini diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 5 tahun 2018. Jadi, NAB dari kebisingan dalam waktu 8 jam kerja itu maksimal adalah 85 desibel A. Semakin tinggi intensitas kebisingannya dari 85 desibel, maka untuk waktu pemajanan atau waktu pemaparan atau waktu di mana orang tersebut diperbolehkan untuk beraktivitas di area tersebut, dia akan semakin pendek waktunya, akan semakin singkat, akan semakin dia sangat singkat sekali untuk melakukan pekerjaan pada area tersebut. Contoh, pada kebisingan 115 desibel A, maka pekerja hanya diperbolehkan bekerja pada area tersebut maksimal 28,12 detik atau maksimal 28 detik. Lebih dari itu maka dia sudah terpapar intensitas kebisingan yang berlebih. Nah, ini adalah nilai ambang batas yang sudah diatur. Kemudian untuk pengukurannya sendiri, ini digunakan alat ukur yang namanya adalah sound
level meter atau SLM. Nah, di mana ini metode pengukurannya diukur dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 48 tahun 1996. Ada 2 orang yang melakukan. Orang yang pertama, dia bertugas untuk melihat waktu, bisa dari timer atau stopwatch, dan memberikan aba-aba pembacaan tingkat kebisingan sesaatnya setiap 5 detik dalam kurun waktu 10 menit. Jadi, teman-teman, orang pertama ini dalam waktu 10 menit, dia dalam 5 detiknya memberikan aba-aba mencatat pada orang yang kedua, di mana orang kedua ini dia bertugas untuk mencatat pembacaan dari tingkat kebisingan sesaat dari alat SLM tadi yang muncul dalam layar monitornya. Oh, dia muncul 47,3 seperti yang ada di layar teman-teman. Nah, maka orang kedua akan mencatat hasil 47,3 tadi ke dalam kertas catatan yang sedang dia tulis. Nah, orang yang pertama dia mengingatkan setiap 5 detik dicatat, setiap 5 detik lagi dicatat. Nah, akan terus berulang selama 10 menit. Nah, waktu pengukurannya sendiri, ini 10 menit, ini dilakukan selama 24 jam atau dalam 1 hari. Jadi, setiap jam hanya 10 menit saja. Pencuplikan datanya adalah 5 detik dalam 10 menit tadi, di mana nanti akan ada 120 data untuk 5 detik ini tadi. Kemudian, ketinggian mikrofonnya adalah 1,2 meter dari permukaan tanah atau dari permukaan lantai kerja tempat pengukuran dilakukan. Oke, kita beranjak ke perhitungan. Dalam peraturan Menteri Tenaga Kerja, nilai ambang batas dari kebisingan, nah ini adalah tabel terkait penambahan desibel dari sound level meter. Jadi tabel ini digunakan untuk kita melakukan perhitungan kebisingan total dari sumber-sumber kebisingan yang jumlahnya lebih dari 1. Nah, contohnya seperti apa? Nah, contohnya kita asumsikan teman-teman ada 2 mesin, ada 2 mesin nih, sebelah kiri dan sebelah kanan, di mana kedua mesin ini dia tingkat atau intensitas kebisingannya ketika diukur dengan alat sound level meter adalah 90 desibel A. Ya, mesin 1 dia 90 desibel A, mesin yang kedua juga 90 desibel A. Kita ingin mengetahui berapa sih tingkat kebisingan total yang diterima oleh pekerja tersebut. Nah, jadi kita ada perhitungannya teman-teman. Teman-teman bisa melihat yang di sebelah kiri ya, perhitungan sebelah kiri. Mesin 1 90 desibel A, mesin 2 90 desibel A. Nah, selisih dari kedua sumber potensi kebisingan ini tadi ya, sumbernya, kita bicara sumber. Selisih dari sumber kebisingan dari mesin 1 dan mesin 2 ini adalah 0 desibel. Karena apa? Sumbernya sama-sama 90 desibel. Nah, teman-teman bisa melihat di tabel, kalau perbedaan desibel dari kedua sumber tadi adalah 0 atau tidak ada perbedaan, nilainya sama, maka penambahan pada level tertingginya adalah 3 desibel A. Nah, nanti maksudnya akan ditambahkan 3 ini ditambahkan pada tingkat intensitas yang paling tinggi. Nah, tingkat intensitas yang paling tinggi pada kasus ini adalah sama-sama 90 desibel A, sehingga penambahan 3 desibel A tadi menjadikan total kebisingannya adalah 93 desibel A. Dari angka 90 ditambah 3 desibel, jadi 93 desibel A. Nah, kalau perbedaannya, misal perbedaan mesin yang satu 90, kemudian mesin yang satunya lagi adalah 91, maka nanti akan ada perbedaan 1 desibel kan? Nah, perbedaan 1 desibel kalau kita tarik ke tabel yang sebelah kanan, penambahan pada level tertingginya adalah 2,6. Nah, 2,6 ini ditambahkan nanti dengan angka yang desibelnya paling tinggi, 91, bukan 90. Jadi 91 ditambah 2,6, maka menjadi 93,6. Seperti itu ya. Sama juga kalau perbedaannya 2, 90 dan 92, maka selisihnya atau perbedaannya adalah 2. 2 kalau kita tarik garis adalah 2,1. Berarti ditambahkan ke 92 yang paling tinggi. 92 ditambah 2,1 menjadi 94,1. Kalau perbedaan desibelnya dia semakin banyak, contohnya 90 desibel dan juga 80 desibel. Nah, ini kan kita ambil contoh yang more ya. More lebih dari 12. Misal 90 desibel sampai 75 desibel. Berarti kan perbedaannya 15 ya, 15 desibel, dia penambahan pada level tertingginya udah 0, karena kalau lebih dari 12 sudah ada 0. Maksudnya apa? Nah, jadi
sumber di mana dia ada 90 desibel dan 75 desibel itu tadi, yang paling rendah tidak terlalu signifikan atau tidak terlalu berpengaruh dalam menimbulkan kebisingan, sehingga nilainya tidak akan berpengaruh dalam penambahan level tertinggi pada kebisingannya. Yang paling tinggi tetap 90 desibel. Seperti itu teman-teman untuk perhitungan kebisingan. Nah, bicara mengenai pengendalian, untuk pengendaliannya ada eliminasi, substitusi, ada engineering control atau isolasi, penggunaan peredam kebisingan. Kemudian untuk administratifnya kita bisa melakukan pengaturan jam kerja. Misal 1 jam pertama dia bekerja, 1 jam berikutnya dia dipindahkan ke tempat lain atau ke area kerja yang tidak bising. 1 jam berikutnya lagi dia kembali lagi. Nah, itu adalah contoh pengaturan jam kerja. Atau diberikan waktu break time atau coffee break selama 15 menit. Mulai dari jam 9 sampai 9.15. Nah, itu boleh juga, tergantung dengan penyesuaian pengaturan jam kerja dari perusahaannya bagaimana. Kemudian pengendalian secara medis. Nah, ini perusahaan juga diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan audiometri atau terkait indera pendengaran pada pekerja yang berpotensi terkena penyakit akibat kerja atau terpapar. Indikasinya dia terpapar terus-menerus terhadap kebisingan yang terlalu tinggi. Ini secara periodik. Jadi biasanya perusahaan melakukannya selama kurun waktu setahun sekali. Ini dilakukan pengukuran atau pemeriksaan audiometri terhadap pekerja-pekerja tersebut. Kemudian bisa juga menggunakan alat pelindung diri atau PPI, Personal Protective Equipment. Nah, ini adalah alternatif terakhir ya, atau pengendalian yang paling akhir, di mana kita menggunakan sumbat telinga atau earplug dan juga tutup telinga atau earmuff. Kita boleh menggunakan salah satu atau keduanya juga boleh. Nah, pencegahan agar tidak terdampak oleh kebisingan yang dapat mengakibatkan penyakit akibat kerja. Ini contohnya adalah pengurangan kebisingan pada sumber dengan menempatkan peredam pada sumber kebisingan. Kemudian penempatan penghalang pada jalan transmisi, pengaturan jam kerja, dan juga penggunaan APD. Untuk zona kebisingan sendiri, kalau zonanya aman, ya zona kebisingannya aman tanpa pelindung, ini adalah zona yang dia dengan intensitas kebisingan kurang dari 85 desibel. Sementara kalau 85 sampai 95 desibel ini kita sarankan untuk menggunakan pelindung earplug ya, atau sumbat telinga. Kalau lebih dari 95 desibel ini kita sarankan untuk menggunakan earmuff atau penutup telinga. Nah, ini ya, kalau yang sebelah kiri ini adalah gambar dari sumbat telinga atau earplug, sementara yang gambar kanan bawah ini adalah penggunaan dari earmuff atau penutup telinga. Pengendalian kebisingan dengan menggunakan paling memiliki nilai noise reduction sebesar 30 desibel A untuk earplug dan 50 desibel A untuk earmuff. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan dari materi mengenai kebisingan. Jadi teman-teman tadi sudah belajar mengenai pengertian kebisingan, nilai ambang batasnya, jenis-jenis dari kebisingan, kemudian belajar juga mengenai perhitungannya, bagaimana melakukan perhitungan dari sumber bahaya sumber kebisingan yang ada banyaknya, kemudian juga mengenai pengendalian dan pencegahannya. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, teman-teman silakan sampaikan dalam sesi komentar atau pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Semoga sukses teman-teman. Kita berjumpa pada Safety Boost Academy berikutnya. Terima kasih.